Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berbicara huruf ra, ya, berbicara huruf ra. Huruf ra ini ya yang paling mencolok, dia ada dua karakter dalam hal sifat. Yang pertama tawassut bainiyah, yaitu adalah mengalirnya sebagian suara dan tertahan sebagian suara, dan dia punya sifat takrir, pengulangan, getaran pada huruf ra. Ini harus dijaga karena ini yang paling mencolok pada huruf ra. Jangan sampai ya ketika membaca huruf ra ini terlalu lemes. Bismillahirrahmanirrahim contoh, atau mungkin kita terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Ya, padahal dia sifatnya apa? Tawassut bainiyah, mengalir sebagian suara dan terang sebagiannya. Bainiyah itu ada lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ini sama karakternya. Ketika membaca lam, al, dia suara mengalir cuma ada sebagian yang tertahan. Huruf ra juga sama. Ar, dia mengalir tapi apa? Sebagian suara tertahan. Ain juga sama. Dia mengalir tapi sebagian suara apa? Tertahan. Begitu juga huruf mim, begitu juga huruf nun. Jadi suaranya apa? Dia mengalir tapi suara tertahan. Allah, Allah. Dia mengalir tapi sebagian suara tertahan. Yang kedua, takrirnya. Ya, ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan takrir di sini. Ada yang mengatakan sifat takrir pada huruf ra ini dijauhi, jangan sampai terjadi. Tapi sebagian mengatakan pengulangan pada huruf ra ini jangan berlebih, atau bahkan ada yang mengatakan getarannya jangan lebih dari 2. Tapi intinya sama. Maksudnya adalah kenapa getaran itu terjadi? Karena jarak antara ujung lidah dengan langit-langit atas ini jauh. Jadi seperti ini. Kalau jauh dia getarannya apa? Jelas banget. Kan seperti itu. Ya. Bagaimana solusinya ketika ada yang baca seperti itu? Diminta untuk dipersempit. Allah. Jadi apa? Tipis banget. Allah. Mafhum nggih? Ya, jadi apa? Allah. Karena huruf lam, ya, dua huruf lam sama ra ini punya sifat inhiraf, yaitu adalah lam ini suaranya condong ke kanan kiri lidah. Suaranya keluar dari kanan kiri lidah. Kalau huruf ra keluarnya dari celah tengah lidah dengan langit-langit atas. Allah, Allah. Makanya ketika ada yang baca huruf ra ini nggak kuat, maka seperti kayak huruf lam. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ada kayak lamnya. Ya karena dia nggak pede, makanya apa? Inhiraf ini gampang sekali pindah, entah ke huruf lam, entah ke huruf ra, karena suaranya apa? Pindah ke kanan kiri lidah, jadi huruf lam. Jadi harus diperkuat. Ya, doghatnya, tekanan ke makhraj tarful lisan ma'al hanakil a'lanya ini diperkuat. Baik, saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hati-hati ya, bibirnya jangan mencucuk ke depan. Ingat, semua huruf yang dibaca tebal, entah dia yang selalu dibaca tebal atau dalam keadaan tertentu, jangan sampai dengan bibir mencucuk ke depan. Karena kaidah tebal itu bukan pada bibir mencucuk ke depan. Pertama, makhrajnya huruf ra itu juga bukan pada bibir, dan tebal bukan pada bibir juga. Tebal itu apa? Biasanya ketika ada guru, ini kurang tebal, tebalkan. Nah, tebal itu apa? Ketika kita mengajari misalkan anak-anak atau mungkin murid kita, ya tolong huruf ini ditebalkan. Ustaz, tebal itu apa ya? Ya tebal, bingung menjelasinnya. Ah, gimana? Penting banget itu. Apa? Ketika ditanya tebal itu apa? Mengangkat pangkal lidah. Itu kaifiyah, cara. Bisa juga kalau misalkan kita katakan cara menebalkan, itu ada beberapa tahap. Ada kaitannya dengan lidahnya, ada kaitan dengan suara, ada kaitan dengan udara nafas. Baik, tadi sudah dijawab ya. Kalau kita katakan bagaimana cara kita menebalkan? Pertama dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas. Itu semua yang dibaca tebal pasti ya, mengangkat pangkal lidah. Ro, to, so, bo. Ini apa? Mengangkat pangkal lidah. Yang kedua, dari segi suara, kalau kita perhatikan ya,
kita misalkan baca sin, sa, ini suara dari tenggorokan langsung keluar mulut. Sa, kan seperti itu. Tapi berbeda sama ketika kita baca tebal. Suaranya kemana terlebih dahulu? Dia menuju ke langit-langit terlebih dahulu, baru ke bawah, memantul, baru keluar. Makanya rasanya tebal, berat. So, bukan sa. Rasanya kan berbeda, ya kan? Ini dari segi suara. Dia berkumpul dulu, mantul ke atas, baru keluar. Dari segi udara nafas, ya mulut penuh dengan udara. So, nah, makanya kenapa dikatakan inhisar, ya kayak bergelembung, apa istilahnya, memenuhi mulut. Ya, so, do, ro, ko. Beda sama huruf-huruf tipis. Sa, ta, dia langsung keluar. Mafhum nggih? Nah, itu untuk tebal. Makanya jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun condong dikit, jangan sampai. Ya walaupun nanti ketika ada salah satu dari masyarakat atau mungkin anak-anak baca huruf tebal, apa namanya, dengan bibir sedikit menuju ke depan, insya Allah nggak ada masalah, karena emang kadang-kadang tebal ini perlu apa, gerakan sedikit. Tapi yang perlu difahami, jangan sampai tebal itu dengan, nah itu dia, tebal itu bukan dengan bibir menuju ke depan atau vokal o, karena vokal itu berbeda, ya so sama so ini berbeda, bukan vokal o. Taib, saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ini biasa yang pertama alhamdu, ya kalau alkamdu insyaallah sudah paham ya, karena itu mengubah huruf. Tapi biasanya alhamdu ada yang membaca alhamdu. Nah, pernah dengar ya? Ada yang memantulkan huruf lam ya. Itu sebabnya kenapa? Ketika misalkan ada yang baca seperti itu, bagaimana kita cara ngajari membenarkannya? Ditempelkan gimana? Tempelkan alhamdu, sudah nempel ini. Taib, barakallahu fikum. Ya, ini memantulnya ini seperti qala-qalah yang lainnya. Qala-qalah ini kan muncul karena apa? Pertemuan dua sisi makhraj tersebut, habis itu apa? Berpisah. Ya, makanya kenapa ketika baca alhamdu dia baca gimana? Al-ha. Bagaimana? Menahan huruf lam, melepaskannya bersama masuknya ke huruf setelahnya, dan ini berlaku ketika waqaf, dua huruf sukun. Contoh misalkan wal asr, wal fath. Ini beberapa bacanya ada yang dipantulkan wal fath, wal asr. Karena apa? Melepaskannya huruf yang pertama ini baru pindah. Nah, kaidahnya sama seperti ketika wasal seperti ini. Al-ha bukan al-ha. Ya, mafhum ya? Jadi ketika yang kasusnya di sini ini sama seperti ketika waqaf dua huruf sukun, yang dimana diantara keduanya nggak ada yang qala-qalah. Itu sama wal asr, wal fath, atau yang lainnya apa lagi? Ya wastaghfir. Ya bukan wastaghfirih, nah, misalkan, atau wal fatah, misalkan wal fatah atau wal asr, nah, misalkan. Nah, tapi itu mungkin kaidah-kaidah kayak gitu untuk membantu kita ketika mengajarkan. Ya, karena bingung suaranya jadi pantulkan, ya gimana, nggak paham ya. Berarti bagaimana? Ya huruf lam ini ditahan, baru masuk ke haknya bersama nama melepaskan huruf lamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
العليم. Baik, di sini biasanya juga sering tertukar masalah ya atau waw bertasydid. Ketika kita menggunakan mushaf yang cetakan Indonesia itu perlu difahami ya, karena di sana ditulis nun sukun atau tanwin ketemu waw atau ya itu dikasih tasydid. Nah, seringkali ketika hafalan, setoran hafalan ini tertukar, yang dimana dia harusnya dengung dibaca nggak dengung, yang dimana dia tanpa dengung seperti misalkan iyyaka na'budu atau misalkan innahu kana tawwaba atau misalkan yafrahuna bima atau wa yuhibbuna misalkan, ini dibaca dengung. Jadi perlu difahami ya bahwasanya ketika waw ya ini cetakan mushaf yang Indonesia nggih. Waw ya bertasydid yang sebelumnya ada nun sukun atau tanwin maka dibaca idgham bi gunnah, idgham bi gunnah dengan dengung ya. Lahabiu perlu dilihat, ada bawa mushaf Indonesia. Nah, dilihat itu al-masad al-lahab ya, itu ditulis tasydid di situ. Ya, tapi kalau mushaf Timur Tengah enggak ditulis. Jadi yang benar-benar murni tasydid ya bukan sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, itu khusus waw sama ya, entah dia di tengah, entah dia ketika waqaf sama-sama ya, itu ada nabernya. Apa itu naber? Sedikit dihentak. Iya, fungsinya apa? Untuk memperjelas bahwasanya itu bertasydid. Itu karakternya huruf ya sama waw, beda sama yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya itu cukup ketika waqaf saja. Misalkan mustaqarrun, baca bagaimana? Mustaqar, ya dihentak. Beda sama misalkan inna a'tainakal kautsar, selesai. Wanhar, selesai. Bukan wanhar. Nah, seakan-akan bertasydid. Ya, kayak bedanya huruf bertasydid ketika waqaf sama enggak adalah di nabernya, ditekan. Baik. Saya baca sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, diperhatikan ihdina, nunnya tipis, shotnya tebal, nasira tanpa bibir muncul ke depan. Ihdinas sirata, ta-nya tebal, lamnya tipis. Persis ketika kita baca al tipis, al berarti bagaimana? To tambah al, tol bukan tol al. Karena banyak yang tanpa sadari dia menebalkan huruf lam perpindahannya. Ihdinas siratal al, persis baca al tapi to-nya tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Masalah di sini menyambung atau nggak nyambung. Ya, kalau di riwayat kita ya karena beda, ada beberapa riwayat yang emang siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Karena basmalah dia nggak termasuk ayat. Contoh misalkan bacaannya yang dipakai Imam Malik satu zaman dengan Imam Nafi'. Ya, ini basmalah nggak termasuk ayat. Makanya di mazhab Maliki apa? Nggak pakai basmalah. Karena dia hidup satu zaman. Ya. Ya, dari situ dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Tapi kalau kita ya bagusnya disambung karena masih ada irtibat ya, kaitan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi ketika misalkan nafas kita nggak kuat ya berhenti nggak masalah.
Tapi kalau bagusnya apa? Disambung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini nun sukun sama mim sukun. Ketika berbicara tentang azminatil huruf, tentang hak-hak ya zaman huruf, ini ketika huruf itu sukun itu punya tetap ada hak, yaitu waktu. Nah, di sini kebetulan nun sama mim sukun. Ya, pembagian waktu itu nanti ketika kita belajar pada bagian sifat yang berkaitan dengan suara. Sifat apa saja itu? Gak ada yang tahu? Taib. Sifat syiddah, bayiniyah, sama rakhawah. Pernah dengar nggih? Syiddah, bayiniyah atau tawasud sama rekhwa atau rakhawah. Nah, di sifat yang berkaitan dengan suara ini di dalamnya pembagian zaman. Azminatil huruf. Panjang zaman ketika apa? Sukun. Syiddah dia paling pendek, hurufnya apa saja? Ajidu, qatim, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ini yang paling pendek. Misalkan huruf hamzah, a bisa nggak panjang? A kan nggak mungkin. Ya, ba bisa nggak ba panjang? Nggak bisa. Ab sudah, aj sudah. Ya, itu syiddah yang paling pendek. Yang tengah-tengah lin umar, lam nun ain mim ra bainiyah. Al sudah, an am an'amta, bukan an'am atau bukan an'amta, karena beberapa yang memahami izhar kayak seperti itu. An'amta enggak. Padahal ada hak zaman di situ. An'amta, an'amta. Yang paling panjang itu sifat rakhwah seperti sin. Bismillah. Makanya kita nggak boleh baca bismillah. Sinnya nggak sempurna. Ya, sinnya tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang azminatul huruf. Pertanyaan saya, ya, nun sama mim itu makhrajnya di mana? Hah? Rongga hidung. Apakah bisa baca nun sama mim dari hidung? Baik. Kalau pertanyaannya, di mana makhraj nun? Tarful lisan ma'al hanaikil a'la. Di mana makhrajnya mim? Asy-syafatain, dua bibir. Ya, keduanya punya sifat apa? Gunnah, dan gunnah makhrajnya di mana? Khayshum. Jadi ketika baca ditanya nun sama mim ini ketika kita baca keluar dari mana? Dari mulut sama hidung. Lah kok bisa makhrajnya itu di mulut tapi apa? Dia punya sifat gunnah, dan gunnah dengung ini makhrajnya di khayshum, di hidung. Maka harus keluar dua-duanya, dan ini melekat. Sifat gunnah ini apa? Melekat pada nun sama mim. Pertanyaan saya lagi, ketika nun mim sukun apakah ada dengung? Ada, tapi sedikit. Pertanyaan lagi, ketika mim sama nun berharokat apakah ada dengung? Tetap ada. Nah, karena ada beberapa yang itu ada gunnahnya, nggak ada. Gunnah itu ketika nun sukun ketemu apa ya. Padahal nun sukun yang izhar ataupun berharokat juga tetap ada gunnahnya, walaupun miqdarnya juga dikit. Baik, kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi, perhatikan di sini ghairi. Yang makhrajnya tenggorokan bagian atas huruf apa saja? Ghain dan kha. Ini sama-sama makhrajnya di atas. Apakah ada perbedaan secara letaknya? Atas mana? Ghain atau kha? Kita baca L. Iqra'u L. L. Lebih atas mana? Huruf apa? Ghain atau kha? Coba baca sekali lagi. L. L. Lebih atas mana? Kenapa harus tahu? Karena ketika nanti ada, karena masih banyak ya. Saya beberapa kali mendengar ada imam baca huruf ghain ini masih ada karakternya, sifatnya huruf kha. Masih ada kasar-kasarnya huruf kha. Nah, ketika itu terjadi ada yang baca gitu, kita tahu apa yang nanti kita benarkan. Kita nyampaikannya enak. Maka kita harus tahu secara detail. Nggak cukup ini ghain sama kha tenggorokan bagian atas. Misalkan ada baca huruf ghain masih ada kha-nya, itu salah. Lalu gimana saat benernya? Ya penting gini ya, nggak bisa. Ya. Gimana? Atas mana huruf apa? Huruf ghain atau huruf kha? Jawabannya huruf kha. Kita rasakan sekali lagi. L. Nah, ghain lebih di bawah.
Makanya ketika baca huruf ghain ada sifatnya atau karakternya pada huruf kha, maka kita minta diturunkan. Kalau saya mainkan, kita sukunkan panjang, itu nanti ketemu naik turun naik turun. Ini naik. Kalau kha ke bawah, nah ini lebih bawah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kha ini lebih di atas, ghain lebih di bawah. Baik. Ghairil mau, hati-hati bukan mau bibir mencuci ke depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ketika waladdallin nama mat apa ini? Malazim mustaqol. Kenapa mustaqol? Karena ada tasydid atau idghamnya. Ya, kilimi karena ini kalimat. Baik. Kaidah lagi. Ketika panjang ketemu tasydid, ya, gampangnya ketika panjang ketemu tasydid itu kan mat lazim, nggih. Ketika panjang ketemu tasydid itu panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Semua qurra baca 6 harokat, gak ada yang baca 2 dan semacamnya. Semua qurra baca 6 harokat. Ya, mau itu qiraat Nafi', mau itu qiraat Hamzah, mau qiraat Ya'qub yang lain sebagainya, itu baca 6 harokat. Waladdall. Nah, perpindahan ya yang ada tasydidnya itu ada nabr. Nabr itu suara dinaikkan sedikit atau hentakan. Itu ada nabrnya. Fungsinya apa? Untuk memberitahu bahwasanya setelahnya ada huruf yang bertasydid, kecuali 2 huruf. Apa? Mim sama nun. Kenapa? Tanpa dinabarkan itu sudah ketahuan bahwasanya bertasydid. Dengan apa? Dengan gunnahnya. Contoh, fa idza ja'atit tammatul kubra. Dia ada gunnahnya. Ya, tanpa dinabarkan sudah ketahuan bahwasanya itu bertasydid. Tapi yang lain butuh. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَلَضَّالِّينَ, tapi jangan tanpa berlebihan. Ya, nggak boleh waladdall. Nah, itu ketika ngimam makmum kaget semua itu. Ya, hati-hati di situ. Poinnya adalah ketika panjang ketemu tasydid itu ada nabarnya, ada sedikit dihentakan, kecuali mim sama nun. Karena apa? Dia ada gunnah di sana. Tanpa dinabarkan sudah ketahuan bahwa saya bertasydid. Baca sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca bersama-sama dari ta'awudz sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah jelas ya. Itu mungkin ringkas ya, beberapa poin yang perlu diperhatikan di surah Al-Fatihah.
Nggak ada pertanyaan? Anda bisa support kami, Digital Dakwah PTHI Fatimah, dengan cara scan QR kode sebagai berikut, atau transfer pada rekening di bawah ini ya. Jazakumullahu khairan.